Kalau kita lihat, AI saat ini sudah banyak membantu kehidupan kita. Di bidang pendidikan, AI bisa membantu guru menyusun pembelajaran dengan lebih efektif. Di bidang bisnis, AI mempercepat analisis data dan membuat perusahaan lebih efisien. Sekilas, AI terlihat sangat bermanfaat dan seolah-olah hanya membawa dampak positif. Namun, di balik semua kecanggihan itu, ada ancaman yang jarang kita sadari, yaitu masalah keamanan data. Justru karena AI bekerja dengan data dalam jumlah besar, potensi kebocoran pun semakin tinggi. Maka dari itu, judul presentasi kelompok kami adalah AI dan privasi data, data kita sedang tidak aman. Cari orang Sigma, bintang skibidi. Bintang yang paling skibidi tertinggi itu. Ini dengan harga murah sekali. Harganya berapa, Pak? Harganya kita diskon beli satu gratis satu cuma 50.000 aja. Atas kemenangan satu putaran ini, saya akan sedekah ribuan spray kasur secara gratis. Yang tadinya spray kasur ini dijual 200 ribuan, tapi khusus merayakan kemenangan ini saya kasih gratis aja. Alhamdulillah, izinkan saya bagikan kacamata baca ini. Sudah double fokus, bisa lihat jauh dan dekat, juga bisa untuk baca dan jalan. Tung sahur anomali AI ini yang akan membocorkan data milik kalian. Mang Ea, ayo kita bahas. Nah, di sini ada video landasan dari kelompok kami yang berjudul ChatGPT nyuri data lu. Coba kita saksikan bersama-sama. Awas data lu dicuri sama ChatGPT. Banyak orang yang ngajarin cara lu pakai AI. Let's say deh yang paling baik dipakai, ChatGPT. Orang banyak yang ngajarin cara prompting itu gimana, cara jadi prompt engineer, bahkan banyak yang jualan modul atau kelas buat jualan ini. Padahal buat dapetin respons yang optimal itu nggak cuma prompting, banyak faktor lainnya, kayak contohnya memori. Jadi GPT itu bisa nyimpen conversation kalian, dan namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi mereka mimicking human intelligence. Mereka pelajarin supaya dapat kasih respons yang lebih personalized. Tapi lu harus tetap aware, karena secara nggak langsung lu tuh kasih data ke AI lo, yang data itu bisa jadi data training untuk bikin model yang lebih bagus, yang secara nggak langsung lu bakal gambling sama privacy lo. Tapi tenang, gue ada PDF yang ngasih tips gimana cara jaga privacy itu. Komen privacy di bawah, gratis kok. Baik, saya Archa Amirah, absen 3, akan memaparkan tentang latar belakang dari mengapa kita mengangkat dan ingin memverifikasi video tersebut. Di era sekarang ini, hampir semua sektor memanfaatkan keberadaan AI, seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak sektor yang memanfaatkan AI karena AI ini dinilai dapat digunakan untuk menganalisis dan mengekstraksi pola dari jumlah data yang besar secara akurat, cepat, dan efisien daripada manusia. Karena banyaknya penggunaan AI ini, maka menyebabkan pula banyaknya data yang masuk ke database AI atau dikelola oleh AI. Maka dari itu, kami kelompok 3 ingin memverifikasi apakah benar data kita sedang tidak aman di era derasnya arus AI ini. Latar belakang yang telah saya sebutkan tadi didukung oleh beberapa data. Yang pertama, menurut laporan statistik Market Insight, jumlah pengguna AI atau kecerdasan buatan diproyeksi mencapai 314,38 juta pengguna pada 2024. Sebagai contoh di sektor pendidikan, AI ini banyak digunakan di sektor pendidikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tirto dan Jakpat pada Mei 2024, sekitar 86,21% pelajar Indonesia yang berusia 15 hingga 21 tahun, baik di tingkat SMA maupun mahasiswa, mengaku menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI ini setidaknya sekali dalam sebulan untuk membantu mereka mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari sekolah. Dan hanya sekitar 13,79% yang menyatakan tidak pernah menggunakan AI sama sekali dalam mengerjakan tugas. Dari data yang saya sampaikan, ternyata
cukup banyak pengguna AI di sektor pendidikan ini, sehingga banyak pula data-data pelajar ataupun mahasiswa yang dikelola atau masuk ke database AI. Data selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya Lanesha Putri Absen 21 akan melanjutkan pemaparan mengenai data penggunaan AI secara global. Sekarang, mari kita lihat bagaimana AI benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang pendidikan dan bisnis. AI di dunia pendidikan. Pertama-tama, mari kita lihat data mengenai integrasi AI di dunia pendidikan. Berdasarkan survei Forbes, 60% guru di Amerika sudah menggunakan AI dalam praktik mengajar sehari-hari. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas guru mulai memanfaatkan teknologi ini sebagai alat bantu pembelajaran. Tapi, masih ada 35% guru yang belum menggunakan AI, 4% yang belum yakin, dan 1% yang memilih untuk tidak menjawab. Artinya, meskipun sebagian besar sudah terbuka terhadap teknologi, masih ada hambatan seperti keterbatasan pemahaman, akses, atau mungkin kekhawatiran dalam penggunaannya. Kalau kita lihat secara kritis, kondisi ini bisa menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan. Guru yang sudah siap akan semakin berkembang, sementara yang belum siap bisa tertinggal. Jadi, integrasi AI seharusnya juga bisa diimbangi dengan pelatihan dan dukungan, bukan hanya sekedar dorongan untuk menggunakan. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana AI berperan dalam pendidikan, sekarang mari kita lihat dampaknya terhadap ekonomi dan bisnis. Menurut studi Muhammad Ali Trabelsi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC, diperkirakan bahwa kontribusi spesifik AI terhadap produk domestik bruto global mencapai 15.700 miliar dolar Amerika Serikat pada periode 2018 hingga 2030. Itu berarti ada peningkatan sekitar 14% terhadap PDB dunia. Angka ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya sebuah teknologi pendukung, tapi juga motor utama pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, laporan dari HAI Stanford University menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam bisnis semakin pesat. Pada tahun 2024, 78% organisasi di dunia melaporkan sudah menggunakan AI setidaknya dalam satu fungsi bisnis. Itu artinya, hampir 8 dari 10 perusahaan besar telah mengandalkan AI untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat analisis data, atau bahkan menggantikan proses manual yang sebelumnya memakan waktu lama. Namun, kalau kita melihat secara kritis, data ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apakah kontribusi ekonomi sebesar ini akan merata ke semua negara, atau justru hanya terkonsentrasi di negara-negara maju yang lebih siap secara teknologi? Yang kedua, meskipun AI bisa meningkatkan efisiensi, apakah otomatisasi ini akan mengurangi lapangan pekerjaan manusia, terutama di sektor yang bersifat repetitif? Ketiga, bagaimana nasib UMKM atau perusahaan kecil yang mungkin kesulitan mengadopsi AI karena keterbatasan biaya dan sumber daya? Jadi, meskipun angka pertumbuhan ekonomi akibat AI terlihat sangat menjanjikan, kita juga harus berpikir bagaimana cara memastikan manfaat AI ini bisa dirasakan secara adil, bukan hanya oleh pihak-pihak yang sudah kuat dari segi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dwi Mali Pradistia dari absen 4 dan di sini saya akan menjelaskan tentang verifikasi internal. Penggunaan AI melibatkan pemberian data pengguna seperti akses kamera, mikrofon, atau file pribadi yang berpotensi menyimpan informasi sensitif, sehingga keamanan tidak sepenuhnya terjamin dan perlu pembatasan informasi yang dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiar Khalif Azami dari absen 12 dan saya akan menjelaskan tentang verifikasi eksternal untuk presentasi kita yang berjudul AI dan privasi data. Oke, ini dari inovatif Journal of Social Science Research, masalah privasi dan keamanan data pribadi pada penerapan kecerdasan buatan. AI adalah temuan teknologi yang tidak bisa dihindarkan
dan AI mengambil data pribadi untuk bisa melakukan analisa prediktif. Berdasarkan hasil penelitian, data pribadi telah terakses oleh AI melalui banyaknya data yang terkumpul di Mahabdata. Terkumpulnya ini disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh individu melalui sosial, media, atau loka pasar, atau berbagai platform lainnya secara aktif dan mengirimkan data berbentuk video, percakapan atau teks, atau suara, sehingga keamanan data pribadi menjadi rentan karena pengambilan data oleh AI dilakukan setiap saat. Yang kedua dari ResearchGate, Privacy and Data Security Concerns in AI. Seiring dengan semakin terintegrasinya AI dalam proses bisnis modern, penanganan data sensitif merupakan aset sekaligus tantangan bagi organisasi di seluruh dunia. Kemampuan AI mengumpulkan, memproses, dan menganalisis kumpulan data yang luas memungkinkan wawasan yang kuat dan efisiensi operasional, tetapi juga menimbulkan masalah privasi dan keamanan yang signifikan. Lanskap AI yang terus berkembang menghadirkan peluang signifikan sekaligus tantangan kompleks terkait privasi dan keamanan data, sehingga keharusan untuk melindungi informasi sensitif menjadi semakin penting. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Fadil Maryama, absen 21. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang verifikasi eksternal. Saat ini pada dasarnya mustahil bagi orang yang menggunakan produk atau layanan daring untuk lolos dari pengawasan digital sistematis di sebagian besar aspek kehidupan dan artificial intelligence atau AI dapat memperburuk keadaan. Sistem AI menimbulkan banyak risiko privasi di tengah komersialisasi internet dan pengumpulan data yang sebagian besar tak terkendali. Sistem AI sangat haus data dan tidak transparan, sehingga kita bahkan memiliki kendali yang lebih kecil atas informasi tentang kita yang dikumpulkan oleh AI. Untuk apa informasi itu digunakan dan bagaimana kita memperbaiki atau menghapus informasi pribadi tersebut. Selanjutnya, verifikasi pakar. Whittaker mengatakan bahwa agentic AI, yaitu AI otonom yang mereka jalankan sendiri tanpa input manusia, membutuhkan data pribadi untuk berfungsi, termasuk riwayat browsing Anda, data kartu kredit, kalender, aplikasi pemesanan, dan banyak lagi. Ia memperingatkan bahwa AI semacam itu hampir pasti mengolah data off-device di cloud yang menimbulkan masalah serius bagi kenyamanan dan keamanan, karena sentuhan datanya bisa dikirim dalam format yang tidak terkendali. Kesimpulan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi internal dan eksternal, dapat disimpulkan bahwa data pribadi pengguna tidak sepenuhnya aman dalam penerapan kecerdasan buatan. Sumber internal dari Meritim Whittaker dan sumber eksternal dari jurnal ilmiah, ResearchGate, serta HAI menyatakan bahwa AI mengumpulkan dan memproses data dalam skala besar yang seringkali disampaikan dan berpotensi tanpa enskripsi. Kondisi ini menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan keamanan pengguna. Meskipun informasinya valid dan berasal dari sumber yang kredibel, kesimpulannya tetap sama. Pengguna tetap harus waspada terhadap potensi penyebab penggunaan data. Nah, setelah kita bahas bersama-sama tadi, jelas bahwa kecerdasan buatan memang membawa banyak manfaat, baik di dunia pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Namun, di balik itu, pasti ada sisi lain yang tidak boleh kita abaikan, yaitu ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Melalui presentasi kali ini, kami ingin menekankan bahwa AI bukan hanya soal kemajuan teknologi, tetapi juga soal tanggung jawab dalam mengelola data. Kalau tidak ada kesadaran, regulasi, dan pengawasan yang ketat, maka benar adanya, data kita sedang tidak aman. Demikian presentasi dari kami kelompok 3, semoga bisa membuka wawasan kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.